Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembinaan ekstrakurikuler Olimpiade IPA dengan Pak Sahal di sini. Mohon maaf selama mungkin 2 minggu kemarin kita tidak bertemu. Nanti Pak Sahal akan mencarikan hari penggantinya untuk kita tetap bisa sesuai progres untuk membahas tentang ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita soal-soal tentang Olimpiade IPA yang masih berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana grafik digunakan dan bagaimana diagram gerak digunakan dalam menentukan gerak sebuah benda. Nah, semua materi itu, semua pergerakan benda itu tidak memperdulikan bagaimana benda itu dapat bergerak. Sekarang kita akan lebih mendalami dengan menelusuri benda-benda tersebut itu bergerak karena apa? Apa yang menyebabkan benda-benda itu bergerak? Suatu konsep yang menjelaskan bagaimana benda itu dapat bergerak itu karena tarikan, mungkin, atau karena dorongan. Dalam hal ini, ilmuwan itu memberikan nama untuk memberikan sebuah kesamaan penyebutan. Kita menyebutnya dengan gaya. Gaya ini terdiri dari berbagai macam berdasarkan dengan apa penyebabnya dan di mana gaya itu berasal. Semua yang berkaitan dengan tarikan, dorongan, ataupun yang tidak bersentuhan, ada juga, nanti kita akan bahas, akan memberikan nama pada masing-masing gaya. Kita belajar dari hal yang sangat mendasar bagaimana gaya ini mulai diberikan penamaannya dan bagaimana gaya ini mulai dikonseptualisasikan dengan menggunakan konsep klasik. Konsep klasik itu apa? Konsep klasik ini adalah konsep yang masih relevan, masih bisa digunakan, dan ini adalah permulaan bagaimana kita bisa membuat konsep benda itu bergerak dan apa penyebabnya. Konsep klasik ini masih bisa digunakan saat benda-benda tersebut masih bergerak di bawah kecepatan cahaya. Nah, bagaimana kalau sudah melebihi kecepatan cahaya, ternyata konsep klasik ini sudah tidak cocok. Nah, ini akan kita bahas nanti di akhir pertemuan kita pada bagaimana fisika modern menjelaskan bahwa konsep klasik masih bisa cocok untuk kecepatan yang masih rendah. Tapi kalau sudah geraknya melebihi kecepatan cahaya, itu sudah tidak bisa digunakan. Baik, kita akan memulainya dengan konsep yang paling dikenal oleh orang, yaitu fisika Newtonian, atau disebutnya bagaimana konsep yang dituliskan Newton dalam bukunya itu digunakan untuk menjelaskan benda bergerak. Coba Pak Sal saya screen di sini. Coba Pak Sal teraskan terlebih dahulu bagaimana konsep ini digunakan. Baik, sudah terlihat. Pak Sal coba jelaskan dengan bahasa yang mudah. Newton dalam bukunya itu sebenarnya menjelaskannya melalui 3 hukum. Namun perlu kalian pahami bahwa hukum-hukum ini tidak membedakan, tidak terbeda-beda, tapi saling menjelaskan.
Coba kita mulai dari hukum pertamanya. Pada hukum pertamanya ini menjelaskan tentang keengganan benda atau ketidakmauan benda atau kelembaman benda atau kalau kita sebut dengan bahasa sekarang adalah kemageran benda. Bendanya itu mager. Semua benda itu adalah mager. Dia malas gerak. Jadi benda yang mager, kalau dia tidak dikenai gaya apapun, maka dia akan tetap mager. Dia akan tetap diem. Ataupun benda yang bergerak dengan kecepatan yang tetap terus begitu, ya dia tetap disebut mager karena ya begitu sudah geraknya. Hal-hal tersebut akan terjadi kalau benda itu tidak dikenai resultan gaya. Coba kalian agak bedakan apa itu gaya dan resultan gaya. Benda itu akan mager kalau dia tidak dikenai resultan gaya. Apakah dia dikenai gaya? Dikenai gaya. Contohnya, yuk Pasal carikan papan di sini, Pasal gambar. Contoh benda diam di sebuah permukaan meja. Dari pagi sampai sore pun kalau kalian meletakkan benda ini atau buku ya di atas meja, ya dia akan tetap di situ. Apakah tidak ada gaya yang bekerja? Wah, ada. Gaya apa yang bekerja? Ada pertama gaya gravitasi. Bumi kita menarik buku ini untuk jatuh ke bawah. Tapi ada meja yang menahannya ke atas. Jadi ada gaya gravitasi yang menyebabkan dia akan jatuh ke bumi, tapi ada gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang membalas gaya gravitasi oleh meja terhadap buku. Jadi ada gaya ke bawah, interaksi itu oleh benda atau buku dengan bumi kita, tapi ada interaksi lain, ada gaya lain yang menyebabkan buku itu tetap di tempatnya yang diberikan oleh meja terhadap buku itu. Besarnya sama. Besar sama ini gaya ke bawah dan ke atas yang sama saling meniadakan. Jadi ini disebut dengan penjumlahan gaya. Positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif menyebabkan 0. Nah, inilah disebut dengan resultan gaya, penjumlahan gaya-gaya itu. Jadi di sini bukan berarti buku itu tidak dikenai gaya. Tapi buku itu dikenai gaya, tapi gaya-gaya yang mengenainya menyebabkan resultannya 0. Atau jumlah-jumlah gayanya 0. Begitupun dengan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau sebuah benda seperti rel kereta api yang sudah berjalan di tengah-tengah gitu ya, keretanya jalan sudah, kemudian kalau kereta itu tidak dikenai gaya sama sekali, ini kita mengidealkan tidak ada gaya gesek ya antara roda di sini dengan rel. Contohnya mungkin keretanya kita anggap ideal licin gitu ya. Meskipun ini tidak mungkin, tapi kita idealkan itu untuk memudahkan logika kita berpikir. Jadi kalau kereta itu melaju dengan kecepatan yang konstan, kalau tidak ada resultan gaya yang mengenainya, tidak ada resultan gaya, artinya mungkin ada gaya ke bawah, ada gaya ke atas, tapi resultannya 0, menyebabkan benda itu tetap mager, tetap mempertahankan keadaan awalnya. Hukum pertama ini menjelaskan tentang itu, tentang kemageran gaya, tentang kemageran benda mempertahankan keadaannya. Coba kita beralih ke hukum 2. Sekarang di hukum 2 ini menjelaskan bagaimana kalau ada resultan gaya ternyata. Kalau hukum 1 tidak ada resultan gaya, kalau hukum 2 ada resultan gaya. Sehingga apa yang terjadi kalau ada resultan gaya? Contoh ini magnet.
Ini magnet. Ini adalah kertas, Pak Sal kasih kertas. Magnetnya Pak Sal taruh di atas kertas. Kalau Pak Sal agak tarik di sini, Pak Sal tarik sehingga kertasnya itu tegang, Pak Sal taruh magnet di atasnya. Dan ya seperti yang tadi. Jadi tidak ada resultan gayanya. Coba kita gambarkan gaya-gayanya kemana saja. Magnet ini akan ditarik oleh bumi ke bawah, ke arah bawah. Kemudian kertas akan memberikan, kertasnya dibuat tegang ya, akan memberikan gaya ke atas yang sama besarnya. Sehingga magnetnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Pak Sahal akan mencoba mengganggu magnet ini dengan menggunakan magnet lagi di bawahnya. Pak Sahal kasih magnet lagi di bawahnya, tapi agak jauh dari kertasnya. Apa yang terjadi dengan magnet ini? Dia bisa saja tarik menarik atau tolak menolak. Contoh tarik menarik. Hal tarik menarik di sini memberikan gambaran bahwa ada gaya lagi di sini. Ada gaya lagi. Sehingga yang awalnya gaya normal yang diberikan karena ada bumi yang menarik, sekarang ada tambahan gaya. Tambahan gaya ini menyebabkan kertasnya akan melengkung dan magnetnya akan ke bawah. Artinya apa? Gayanya sudah sekarang tidak lagi resultannya nol. Ada gaya yang ke bawah yang menyebabkan pergerakan. Sehingga kita bisa ketahui kalau benda dikenai gaya dan gayanya ternyata resultannya tidak nol, maka benda tersebut akan mengalami namanya percepatan. Yang awalnya diem, tahu-tahu mulai bergerak dengan kecepatan tertentu. Kita kemarin sudah pelajari apa itu konsep percepatan. Percepatan terjadi saat sebuah benda mengalami pertambahan atau pengurangan kecepatan. Di awalnya diem nih, berarti kecepatannya 0. Tahu-tahu dia ketarik magnet, maka akan mengalami pertambahan kecepatan. Nah, di hukum kedua ini, dia menjelaskan apa saja sih faktor yang menyebabkan percepatan itu. Apa yang menyebabkan dia lebih besar, apa lebih kecil, atau bagaimana. Ternyata setelah diselidiki, yang menyebabkan dia lebih cepat naik ke lebih tinggi naik kecepatannya itu terjadi saat magnetnya yang di bawah dibuat lebih besar atau magnetnya yang di atas dibuat lebih kecil. Yang bergerak ini ya, mohon maaf, bukan yang bawah. Yang bergerak ini. Jadi magnet yang atas dibuat lebih kecil, tambah lagi dibuat lebih kecil. Saat dibuat lebih kecil, maka yang terjadi percepatannya semakin besar. Ini menjelaskan hubungan antara bahwa percepatan itu akan lebih tinggi kalau gayanya besar. Kalau dikasih magnet yang lebih besar. Atau percepatan itu akan lebih tinggi kalau masanya kecil. Ini yang dijelaskan Newton pada hukum keduanya. Jadi dia menjelaskan kalau benda sekarang sudah tidak lagi mager karena ada resultan gaya tertentu, maka ada faktor-faktor yang menyebabkan dia akan bergerak. Bagaimana dia bergeraknya? Dijelaskan melalui konsep percepatan dan masanya. Ini hukum kedua. Kemudian, pada hukum ketiga, hukum ini membantu kita menyelidiki bagaimana gaya-gaya tadi berinteraksi. Sebagai contoh, Pak Sal tadi sudah paparkan terkait gaya-gaya yang berkebalikan arah pada satu benda.
Contohnya Pak Sal buat ini adalah sebuah atap, kemudian yang rumahnya masih pakai kabel mungkin, kemudian di bawahnya baru ada lampu, atau kita biasa temukan di kafe-kafe gitu. Maka apakah kabel itu tidak tertarik ke bawah karena ada gaya berat di sini? Ada, jelas. Apakah jadi nanti di sini ada namanya gaya yang disebabkan oleh gaya berat, dan di sini gaya yang melawan. Apakah langsung ke atas? Tidak, karena di sini ada tegang tali, ada gaya tegang tali. Talinya menegang dan kita mengkonseptualisasi itu sebagai gaya karena ada penyebabnya di bawah, yaitu gaya tarik bumi atau gaya berat oleh benda ini. Kemudian, apa yang berinteraksi? Di sini kabel yang berkaitan dengan atap atau yang menempel dengan atap di sini akan menarik atap ke arah bawah. Kemudian si atap akan mempertahankan kabel itu agar tetap di tempatnya dan menarik tali atau kabel ke arah atas. Jadi benda-benda yang bergerak atau tidak bergerak pun selama dia berinteraksi dengan benda lain, maka ada gaya yang saling memberikan. Jelas arahnya akan berlawanan. Pasal tidak sebut itu aksi reaksi, karena kalau kalian menggunakan konsep ini ada selang waktu saat memberikan aksi baru ada reaksi, tidak. Tapi gaya itu terjadi langsung bersamaan. Jadi jelas ketiga hukum Newton ini tidak menjelaskan hal yang berbeda, tapi ketiga hukum ini memberikan pemahaman yang lengkap terkait bagaimana gaya yang bekerja pada suatu benda dan menyebabkan benda itu bergerak. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Asal tutup share screen ini terlebih dahulu. Kita beralih ke soal-soal Olimpiade yang terdapat hukum Newton yang digunakan. Kita coba cari dulu. Coba pasal share screen di sini. Ada soal kabupaten tahun 2018 yang bisa kita bahas. Oke. Bentar. Salah share screen sebentar. 17. Share. Oke. Ini soalnya. Asal tutup dulu beberapa dan tidak lemot. Baik, nah, di sini kita fokus pada soal nomor 20 dan 21. Coba Pak Sahal perbesar. Kemarin kita sudah belajar apa itu gerak vertikal ke bawah. Jika lupa, coba Pak Sahal ingat-ingat. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak yang terjadi pada arah vertikal, jelas. Jadi arahnya vertikal. Kemudian arahnya ke bawah. Ya, bola gitu biasanya diberi kecepatan awal tertentu, berapa tidak tahu. Kemudian digerakkan, didorong, shoot gitu ya. Atau oh ya, ada tiga jenis gerak vertikal ke atas, berarti ada sebuah benda diberikan kecepatan tertentu,
kemudian didorong ke atas. Dan ada gerak jatuh bebas. Ini hanya dilepas begitu saja, dia tanpa kecepatan awal. Oke, kita flashback dulu. Apa itu gerak vertikal ke bawah? Selanjutnya kita bahas ternyata ada namanya gaya gesek. Gaya gesekan. Benda kalau dia gerak ke bawah ada gaya gesekan. Dengan siapa? Dengan udara di situ. Jadi ada udara yang menyebabkan benda itu tidak meluncur sebagaimana mestinya. Ada gaya gesek. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah bendanya. Kalau kalian bukan menggelindingkan ya, melempar sesuatu pada lantai, lama-kelamaan benda itu akan berhenti. Karena ada gaya gesek yang menyebabkan benda itu berhenti. Kalau benda ini saya dorong ke sana, lama-lamaan benda ini akan berhenti karena ada gaya gesek yang arahnya berlawanan ke belakang. Sama dengan benda yang bergerak vertikal ke bawah. Maka ada gaya gesek yang ke atas. Baik, kita coba memahami bagaimana konteks soal ini. Pak Sal hapuskan dulu biar Pak Sal bisa menggambarkannya lagi. Bendanya bermasa setengah kilo. Ini bendanya, masanya setengah kilo. Setengah kilo ya, ada benda bermasa setengah kilo. Kemudian dia bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah atau bergerak ke atas pun atau tidak bergerak pun, maka dia akan tetap mengalami gaya berat. Gaya berat ini selalu bergantung dengan masanya dan percepatan gravitasi. Kemudian benda ini ternyata tadi dijelaskan mengalami gaya gesek karena udara. Gaya gesek udara selalu berlawanan dengan arah geraknya. Kalau dia ke bawah, berarti gaya gesek udaranya berarah ke atas. Menariknya, kalau kita melempar sesuatu, ini konteks yang lain dari soal ini, kalau kita melempar sesuatu ke atas, maka gaya geseknya ke bawah. Gaya gesek ini arahnya bergantung dengan gerak bendanya. Jadi lanjut. Berarti kita pahami bahwa di sini bendanya ke bawah, kemudian mengalami gaya gesek ke atas. Oke, dari ketiga hukum tadi, kita mulai mau menggunakan ketiga hukum tadi untuk menjelaskan bagaimana benda ini bergerak karena sebabnya. Sebabnya adalah gaya gravitasi atau gaya tarik bumi dan gaya gesek. Di sini yang ditanyakan adalah percepatan bendanya. Baik, untuk ketiga hukum tadi, kita bisa menentukan hukum yang mana yang dapat membantu kita untuk menjelaskan benda ini bergerak karena penyebabnya tadi, karena sebabnya tadi. Hukum pertama menjelaskan tentang kemageran benda. Jadi tidak bisa karena benda ini tidak bisa membantu kita untuk menjelaskan karena benda ini bergerak. Hukum ketiga bisa saja kita gunakan kalau ada interaksi. Dan hukum yang kedua yang paling bisa kita gunakan karena hukum itu berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan benda bergerak. Di sini dijelaskan ada massa, kemudian ada yang ditanyakan, terutama ada percepatan. Yang jelas ada beberapa gaya tadi ya. Oke, kita akan mulai melihat hukum kedua tadi. Hukum kedua tadi menjelaskan kalau, maaf salah menulis, percepatan itu bergantung atau berkaitan dengan resultan. Asal tuliskan ini sigma, penjumlahannya, penjumlahan gaya-gayanya. Jadi semua gaya dijumlahkan per masanya.
Oke, sekarang kita hanya perlu menentukan arah. Kalau kita mau buat ke bawah positif, ke atas negatif, boleh. Kalau kita mau buat ke atas positif, ke bawah negatif, boleh. Ini hanya menjelaskan arahnya. Gaya apa saja yang terjadi di sini? Jelas ada gaya berat, kemudian ada gaya gesek ke atas F, gesek. Oke, Pak Sal. Karena gayanya ini langsung berlawanan arah, maka Pak Sal bisa langsung menguranginya. Maka gaya berat weight min gaya geseknya sama dengan, oh maaf, Pak Sal tuliskan sigma ya. Sigma itu penjumlahan. Karena ini adalah penjumlahan, maka semuanya harus ditambah. Tapi karena gaya geseknya berlawanan arah, maka dia negatif. Oke, begini ceritanya. Kemudian, masanya. Apakah benda ini hanya satu massa? Ya, hanya satu massa. Tuliskan di bawah. Kemudian, kita coba perbaiki atau kita coba benahi tanda di sini. Negatif, positif, berarti negatif. Di weight-nya adalah mg, mg ditambah negatif gaya gesek, jadi negatif gaya gesek per masanya. Kita bisa langsung operasikan atau kita masukkan angka-angkanya. Setengah dikalikan 10 gravitasinya dikurangi dengan 1 per masanya setengah ya, setengah. Bisa langsung operasikan di sini 0,5 kali 10, 5 min 1 per setengah. Sama dengan 4 dibagi setengah. Dibagi setengah. Dibagi setengah ini bisa kita rubah dengan sama dengan 4 dikali, dibalik ya, 2 per 1. Tahu kita sebut dengan kita 8 ya. Meter per sekon kuadrat. Yang C jawabannya. Baik, jika kurang jelas, kalian bisa tuliskan di komentar bawah jika ada pertanyaan. Oke, kita akan selanjutnya kalian yang akan mengerjakan pada nomor 21 di sini. Coba Pak Sahal clear all drawing. Di nomor 21 ini Pak Sahal berikan bagaimana cara mengerjakannya, kemudian kalian yang akan mengerjakan. Di nomor 21 ini kalian perlu pertama menentukan percepatannya. Setelah menemukan percepatan, maka kalian akan bisa menentukan resultan gayanya yang bekerja. Oke, cukup untuk pembinaan ekstrakurikuler hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya yang sedikit ini dan semoga ini barokah. Untuk nomor 21 ini bisa kalian tuliskan di kertas. Silakan kerjakan sebisa kalian, semampu kalian. Benar adalah bonus, yang penting kalian berusaha. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan
di materi yang masih sama tentang hukum Newton.